Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu sistem lokat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Maradi Kemana dengan NIM 2406056. Nama saya Siti Indriani dengan NIM 2406068. Nama saya Fauzia Zainuddin dengan NIM 2406061. Nama saya Melisa Fitria dengan NIM 2406051. Selanjutnya pada bagian aktor dan hak akses sistem. Jadi pada sistem yang kami rancang terdapat 3 aktor utama, yaitu administrator, perusahaan, dan kandidat pelamar. Di sini administrator memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Jadi tugasnya meliputi eh, pengelolaan data dari data pengguna perusahaan, memoderasi data perusahaan juga, melihat laporan analitik, serta mengatur seluruh konten yang ada pada sistem. Misal di sini akan saya perlihatkan. Nah, ini bagian admin, jadi ada dashboard. eh, Dashboard diagram. Jadi ini ada 4 pelamar, 2 perusahaan, dan 1 admin. Lalu ada juga kelola user. Nah, di sini admin bisa melakukan suspensi akun apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada pelamar ataupun perusahaan. Lalu ada daftar pelamar, daftar lamaran, daftar lowongan. Jadi pada sistem ini admin bisa melakukan atau mengelola semua yang ada pada sistem ini. Nah, selanjutnya faktor kedua ada perusahaan. Jadi eh, perusahaan pada sistem ini dapat mempublikasikan lowongan, mengelola deskripsi pekerjaan, melihat daftar pelamar, dan melakukan seleksi berkas. Akan saya perlihatkan pada bagian perusahaan. Pada akun perusahaan ini, ada profil perusahaan, daftar lowongan. Di sini bisa menambahkan lowongan baru, mengedit juga menghapus yang sudah dipublis. Lalu ada daftar pelamar. Di sini perusahaan bisa menerima pada bagian ini. Lalu si perusahaan juga dapat melihat CV si pelamar di sini. Ada akun perusahaan. Nah, ada yang terakhir ada ada aktor kandidat atau pelamar. Jadi di sini kandidat pelamar bisa mencari lowongan pekerjaan, melengkapi profil, mengirim lamaran, dan memantau status lamaran yang sebelumnya telah di-apply atau dilamar. Sekarang saya perlihatkan juga. Di sini ada akun pelamar, kita bisa melengkapi profil pelamar, juga melihat lowongan yang ada. Jadi ini pada akun pelamar yang terlihat itu lowongan yang masih terbuka atau yang kuotanya masih ada. Lalu ada lamaran saya, dan pada bagian ini akan ada status dari lamaran yang sebelumnya kita apply atau yang sebelumnya dilamar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Melisa.
Selanjutnya, metodologi pengerjaan. Pada slide ini dijelaskan metodologi pengerjaan yang kami gunakan dalam pengembangan basis data sistem lowongan kerja, yaitu dengan pendekatan Project Based Learning atau PBL. Proses pengerjaan ini dibagi ke dalam 4 tahapan utama. Yang pertama, ada analisis kebutuhan data dan identifikasi entitas bisnis. Pada tahap ini, kami mengidentifikasi data apa saja yang dibutuhkan oleh sistem seperti user, perusahaan, lowongan, lamaran, dan pelamar. Tahap ini penting agar struktur basis data yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan sistem. Tahap 2-nya yaitu perancangan IRD dan normalisasi basis data hingga bentuk 3NF. Setelah entitas dan atribut ditentukan, kami menyusun hubungan antar entitas dalam bentuk Entity Relationship Diagram. Selanjutnya dilakukan normalisasi untuk mengurangi redundansi data dan memastikan struktur tabel menjadi lebih efisien. Selanjutnya, tahap 3 yaitu implementasi MySQL dan pembuatan relasi antar tabel. Pada tahap ini, hasil perancangan IRD diterapkan ke dalam database MySQL dengan membangun tabel-tabel beserta hubungan antar tabel menggunakan primary key dan virgin key. Dan tahap terakhir yaitu tahap 4, pengujian query SQL dan integritas sistem PHP. Di tahap ini kami menguji query-query yang telah dibuat untuk memastikan pengolahan data berjalan dengan benar, lalu mengintegrasikan basis data tersebut dengan sistem berbasis PHP. Jadi metodologi pengerjaan ini dilakukan secara bertahap, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan struktur data, implementasi database, sampai pengujian dan integrasi sistem. Pada slide selanjutnya ada konsep inti basis data. Pada slide ini dijelaskan 2 konsep inti basis data yang menjadi dasar dalam perancangan sistem, yaitu integritas data dan efisiensi akses. Konsep pertama adalah integritas data. Integritas data berarti setiap data yang disimpan di dalam database harus akurat, konsisten, dan dapat dipercaya. Hal ini dijaga melalui penerapan constraint, terutama primary key dan virgin key. Dengan adanya aturan tersebut, sistem dapat menghindari anomali saat proses insert, update, maupun delete pada data perusahaan dan pelamar. Konsep kedua adalah efisiensi akses. Basis data tidak hanya harus rapi, tetapi juga harus mampu mendukung proses akses data secara cepat. Pada sistem lowongan kerja, database perlu menangani pencarian lowongan dengan cepat meskipun volume data besar. Oleh karena itu, skema database dioptimasi agar struktur tabel efisien dan dapat mengurangi beban server, terutama saat menjalankan join multi-table. Jadi 2 konsep utama yang diterapkan pada basis data ini adalah menjaga keakuratan dan konsistensi data sekaligus memastikan akses data tetap cepat dan efisien. Selanjutnya, Entity Relationship Diagram. Slide ini menampilkan Entity Relationship Diagram atau IRD yang digunakan untuk menggambarkan struktur data konseptual sebelum diimplementasikan ke dalam DBMS MySQL. Pada bagian relasi antar entitas terdapat beberapa hubungan utama dalam sistem. Pertama, users to roles dengan relasi one-to-one untuk kebutuhan autentikasi. Kedua, perusahaan to lowongan dengan relasi one-to-many, karena satu perusahaan dapat memiliki lebih dari satu lowongan pekerjaan. Ketiga, pelamar to lamaran juga one-to-many, karena satu pelamar dapat mengirim beberapa lamaran. Kemudian, lowongan to lamaran dijelaskan sebagai many-to-many connection. Melalui IRD ini, kami dapat melihat bagaimana setiap entitas dalam sistem saling terhubung, sehingga proses implementasi ke database menjadi lebih terstruktur. IRD juga membantu memastikan bahwa data user,
perusahaan, lowongan, pelamar, dan lamaran tersusun secara jelas sesuai kebutuhan sistem lowongan kerja yang dibangun. Selanjutnya, proses normalisasi data. Pada awalnya, data masih mengalami pengurangan. Misalnya, data perusahaan yang tersimpan berulang setiap ada pelamar yang melamar. Hal itu menyebabkan pemborosan penyimpanan dan data sulit diperbaharui. Setelah melakukan normalisasi hingga 3NF, data dipisahkan ke beberapa variabel sehingga lebih rapi dan tidak ada redundansi dan lebih mudah dikelola. Selanjutnya ada struktur tabel utama MySQL. Database ini terdiri dari 5 tabel utama, yaitu users, perusahaan, pelamar, lowongan, dan lamaran. Masing-masing tabel memiliki fungsi yang berbeda, namun saling terhubung menggunakan primary key dan origin key agar data dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya, integritas referensial. Integritas referensial memastikan hubungan antara tabel tetap benar. Primary key digunakan sebagai identitas unik setiap data, sedangkan origin key menghubungkan tabel yang saling berkaitan. Dengan begitu, data menjadi lebih konsisten dan tidak terjadi kesalahan hubungan antara tabel. Lalu selanjutnya ialah implementasi back-end atau CRUD. Pada tahap implementasi back-end, sistem portal lowongan kerja yang dikembangkan menggunakan PHP natif yang terintegrasi dengan database MySQL. Back-end berfungsi sebagai penghubung antara muka pengguna dengan basis data sehingga seluruh informasi dapat disimpan, diperbaharui, dan ditampilkan secara dinamis. Operasi utama yang diterapkan adalah konsep CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Create digunakan untuk menambahkan data baru seperti registrasi pengguna, data perusahaan, serta pembuatan lowongan kerja. Read berfungsi untuk mengambil dan menampilkan data dari database, misalnya daftar lowongan aktif, profil perusahaan, maupun informasi pelamar. Update digunakan ketika terdapat perubahan data seperti mengubah profil pengguna, memperbarui informasi lowongan, atau mengubah status lamaran kerja. Sedangkan delete digunakan untuk menghapus data yang sudah tidak diperlukan, misalnya lowongan yang telah ditutup atau data yang ingin dihapus oleh administrator. Dengan implementasi CRUD ini, seluruh proses pengelolaan data menjadi lebih terstruktur, konsisten, dan mendukung integritas data pada sistem. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ahmad Adi, sebelumnya terdapat 3 dashboard utama, yaitu dashboard admin, dashboard perusahaan, dan juga dashboard pelamar. Dashboard admin panel digunakan untuk administrator mengelola seluruh data pada sistem seperti data pengguna, perusahaan, serta kategori pekerjaan, melakukan monitoring aktivitas dan statistik platform. Seluruh perubahan yang dilakukan oleh admin akan tersimpan ke dalam database. Yang kedua ada portal perusahaan, yaitu dashboard untuk lowongan pekerjaan, mengubah informasi lowongan, melihat daftar pelamar, serta memantau status proses rekrutmen. Yang ketiga ada akses pelamar. Pada dashboard ini, pencari kerja dapat mencari lowongan, melihat detail pekerjaan, mengunggah dokumen seperti CV, serta mengirim lamaran. Setelah data dikirim, sistem akan menyimpan informasi tersebut ke dalam database dan perusahaan dapat melihat langsung data pelamar melalui dashboard perusahaan. Dengan adanya 3 dashboard utama yang saling terintegrasi, setiap pengguna memperoleh akses sesuai perannya, sementara seluruh data dapat tersimpan pada satu basis data yang sama sehingga proses pengelolaan informasi menjadi lebih efisien, aman, dan konsisten. Melalui implementasi back-end berbasis CRUD dan dashboard yang terintegrasi dengan database MySQL, sistem mampu mengelola data secara terpusat, mengurangi redundansi data, serta mendukung proses rekrutmen yang lebih efektif bagi administrator, perusahaan, maupun pelamar. Presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan.
Assalamualaikum